Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang senantiasa kita perbanyak, atas izin Allah kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada malam hari yang berbahagia ini tentang fadilah memperbanyak istighfar. Banyak sekali fadilah, keutamaan yang bisa kita peroleh dengan memperbanyak istighfar, memperbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun fadilah yang pertama yang bisa kita dapatkan lewat istighfar adalah ampunan itu sendiri. Bahwa kalau kita memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapati Allah Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahim. Siapa saja yang melakukan perbuatan jahat atau melakukan penganiayaan terhadap dirinya sendiri, kemudian dia beristighfar kepada Allah, maka dia akan mendapati Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seberapa banyak pun dosa yang kita lakukan dalam kehidupan ini, maka Allah akan ampunkan dengan catatan kita mau sadar kalau kita telah berbuat salah dan mau beristighfar kepada Allah. Bahkan kalau kita beristighfar kepada Allah meskipun kita pernah melakukan dosa, kata Allah di dalam Al-Quran, maka Allah tidak akan mengajab orang tersebut. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anfal ayat 33, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Maka Allah tidak akan mengajab mereka sebab mereka memohon ampun kepada Allah. Karena itu, jangan kita pernah berputus asa bahwa kita tidak akan dapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dosa yang tidak diampuni Allah. Baik kecil, besar, bahkan dosa kemusyrikan pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan catatan kita mau beristighfar dan taubat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 53, "Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Apapun dosa yang pernah kita lakukan dulu waktu kita masih muda, baik dosa kecil, dosa besar, bahkan perbuatan-perbuatan yang mengandung kemusyrikan, selagi kita memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan membuka selebar-lebarnya ampunannya kepada kita. Karena itu jangan kita pernah merasa putus asa. Sebaliknya, kita yang mungkin kelihatan rajin melakukan ibadah solat, bahkan melakukannya secara berjamaah, jangan pula menganggap merasa suci, tidak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya kita pernah melakukan perbuatan dosa, bahkan bukan hanya pernah melakukan perbuatan dosa, setiap waktu, setiap saat, bahkan setiap detik kita bisa melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Baik itu dosa karena melalaikan solat, dosa karena ada ria di dalam hati saat ibadah, ria ketika bersedekah, ria ketika solat berjamaah, ria ketika menjadi imam, ria ketika menjadi qori. Semuanya dosa. Baik itu dosa karena ada sifat kesombongan di dalam hati, sombong karena merasa banyak ibadahnya, sombong karena merasa banyak ilmunya, sombong karena merasa banyak harta kekayaannya, sombong karena merasa tinggi status dan jabatannya. Semuanya dosa, 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 dan itulah yang bisa kita lakukan dalam setiap saatnya. Karena itu jangan kita pernah merasa suci, merasa bersih, jauh dari dosa dan kesalahan. Sebab itulah maka mari kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangankan kita manusia yang sudah pasti berdosa belum tentu masuk surga. Rasul Nabi yang mulia, manusia yang mulia, yang tidak akan berdosa karena Allah pelihara dirinya, maksum dari perbuatan dosa dan kesalahan, dan sudah dijamin masuk surga. Tahu ibu berapa banyak istighfarnya dalam satu hari? 100 kali. Bu, bapak, jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi, manusia yang tak berdosa, dijamin Allah masuk surga, istighfarnya 100 kali dalam satu hari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Wa inni la astaghfirullah fi yaumi mi'ata marrah." Dan sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dalam satu hari itu 100 kali. Kalaulah Nabi aja istighfarnya 100 kali, pertanyaannya kita yang banyak dosa, yang belum tentu masuk surga, berapa kali kita istighfar dalam satu hari? Maka tentu jawabannya kita sendiri yang tahu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, istighfar itu tak mesti harus selesai solat. Kapan kita santai kita bisa beristighfar kepada Allah. Bahkan saat melakukan aktivitas pun kita bisa beristighfar kepada Allah. Jadi harus kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus pada bulan yang penuh ampunan ini. Bulan yang penuh ampunan ini harus kita perbanyak dengan istighfar. Terkhususnya ada satu waktu yang kalau kita beristighfar pada waktu itu, maka kita masuk kategori orang-orang yang bertakwa dan ditempatkan di dalam surga. Ini Allah sendiri yang sebutkan. Coba kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zariyat ayat 15. Apa kata Allah? Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Dan bagi orang-orang yang bertakwa disediakan bagi mereka surga-surga yang di sekelilingnya mengalir mata air. Siapa itu orang yang bertakwa? Salah satunya dijelaskan Allah pada ayat ke-18, wabil asharihum yastaghfirun, yaitu orang-orang yang waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah. Jadi waktu sahur ini disebutkan dalam Al-Quran. Wabil ashar. Ashar itu katanya, asal katanya suhur, kalau perbuatannya sahur. Wabil asharihum yastaghfirun. Mereka lah orang-orang yang waktu sahur atau akhir-akhir malam beristighfar kepada Allah. Maka mereka adalah tanda sebagai orang yang bertakwa, akan Allah masukkan ke dalam surga. Kalau selama ini kita sahurnya hanya sekedar makan memenuhi perut, maka mulai nanti subuh, selepas sahur jangan langsung duduk santai, tapi istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini waktu yang sangat mujarab, sangat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau pada waktu itu kita berdoa dikabulkan Allah, sehingga pada waktu itu kita beristighfar maka diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadilah yang pertama adalah ampunan. Adapun fadilah selanjutnya kalau kita memperbanyak istighfar, yaitu Allah akan melapangkan dari setiap kesempitan yang kita rasakan,
mempermudah dari setiap kesulitan yang kita dapatkan, serta memberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Siapa saja yang mengistiqomahkan, yang membiasakan dirinya beristighfar kepada Allah, maka Allah akan memberikan kelapangan dari setiap kesempitan yang dia alami, memberikan kemudahan dari setiap kesulitan yang dia hadapi, serta memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita punya masalah, jangan ngadunya kepada sosmed. Ini kadang-kadang khususnya ibu-ibu bertengkar dengan suami yang diupdate jadi update status. Kalau update status bukan solusi yang kita dapatkan, bukan penyelesaian yang kita dapatkan, malah menambah masalah, jadi ceritaan orang. Jadi kalau kita punya masalah, ngadunya sama Allah lewat istighfar. Kalau kita mau dilancarkan usaha, dilancarkan bisnis, bukan pakai jimat, bukan datangi dukun, musyrik, perbanyak istighfar. Jual gorengan sambil nunggu orang, banyak istighfar, pasti laris manis. Yang bilang bukan saya, Rasul yang bilang. Orang yang membiasakan dirinya beristighfar kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Karena itu, kalau kita membiasakan diri beristighfar kepada Allah, maka hidup kita akan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itulah kajian kita pada malam hari yang berbahagia ini. Walaupun sedikit, tapi itu bisa kita amalkan, maka itulah yang akan membela kita di kemudian hari nanti. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.